Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Aumilah. Salam sukses untuk kita semua. Tontonlah video tutorial ini sampai selesai agar tidak gagal paham. Dan apabila merasa bahwa tutorial ini bermanfaat, jangan lupa klik tombol subscribe yang ada di sudut kanan bawah sebagai wujud dukungan Anda dalam pengembangan channel ini. Dan klik tombol lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapat informasi terbaru apabila saya mengupload video-video yang baru. Pada kesempatan ini kita akan lanjutkan materi kita tentang fluida statis. Bagian pertama berisi teori konsep dan contoh soal dan diperuntukkan bagi SMA dan sederajat. Pertama-tama yang perlu kita pahami adalah pengertian fluida. Biasa fluida ini dikenal dengan istilah zat alir, sehingga fluida adalah zat yang dapat mengalir dan memberikan sedikit hambatan terhadap perubahan bentuk ketika ditekan. Yang termasuk kategori zat ini adalah zat cair dan gas. Ruang lingkup kajian atau pembahasan tentang fluida dibagi dua, yaitu fluida statik atau dengan istilah hidrostatika dan fluida dinamik atau dikenal dengan istilah hidrodinamika. Hidrostatik ini mempelajari tentang fluida diam atau tidak bergerak, contohnya air yang berada dalam drum, contoh paling sederhana, atau dalam bak. Sedangkan hidrodinamika mempelajari tentang fluida yang bergerak, contohnya dalam kehidupan itu air yang mengalir. Khusus untuk kajian tentang aliran gas dikaji secara khusus atau secara tersendiri dalam cabang fisika yang disebut dengan aerodinamika. Ruang lingkup pembahasan fluida statik atau materi yang dibahas meliputi tekanan hidrostatik, hukum Pascal, hukum Archimedes, adhesi dan kohesi, gejala Menikus, kapilaritas, tegangan permukaan, dan viskositas. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang tekanan hidrostatika. Atau tekanan hidrostatik adalah tekanan pada fluida yang diakibatkan oleh adanya gaya gravitasi. Persamaan pembahasan tekanan hidrostatik ini dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu tekanan hidrostatik dalam ruang terbuka dan ruang tertutup. Nah, untuk ruang terbuka itu rumusnya dirumuskan pertama, tekanan hidrostatik adalah sama dengan rho GH, di mana pH itu menyatakan tekanan hidrostatis, PA ya, dengan satuan Pascal. Ini PA ini satuan dari Pascal. Ya. Rho menyatakan massa jenis zat. Ini dibaca rho dengan satuan kilogram per meter kubik. G menyatakan percepatan gravitasi bumi. Ini bukan bunyi tapi bumi. Satuan meter per sekon kuadrat. H kedalaman benda atau titik yang diukur tekanannya. Hati-hati dengan ini H. H itu kita ukur dari permukaan, jadi dari atas ke bawah. Ini kalau seperti di sini diukur berarti batasnya sampai di situ. Nah, selanjutnya rumus yang kedua adalah PM sama dengan P0 ditambah rho GH, di mana PM ini menyatakan tekanan mutlak, di mana di sini memperhitungkan tekanan udara luar atau disingkat dengan PO. Ingat, tekanan tetap satuannya Pascal dan juga satuan Pascal. Jadi PM itu adalah tekanan mutlak dan PO adalah tekanan udara luar. Jadi bisa saja ini rumus disederhanakan, PO ditambah PH. Ingat, huruf P ini jangan menggunakan huruf kapital. Di sini kita menggunakan huruf kecil karena huruf kapital itu simbolnya daya. Hati-hati, fisika punya aturan-aturan yang masing-masing. Jadi tidak tumpang tindih penggunaan simbol besaran. Nah, satuan yang digunakan kalau selama ini satuan tekanan itu kita gunakan adalah Newton per meter kuadrat
dan ini merupakan satuan dalam sistem internasional. Pada pembahasan fluida, biasa tekanan kita tidak menggunakan satuan ini, tetapi kita menggunakan satuan Pascal, bar, atmosfer, atau cm hydragium. Jadi dengan ketentuan bahwa 1 Pascal sama dengan 1 Newton per meter kuadrat, 1 bar 10 pangkat 5 Pascal, 1 atmosfer 1,01 kali 10 pangkat 5 Pascal atau 1,01 bar. Kemudian 1 atmosfer sama dengan 76 cm Hg. Ini cm Hg ini dibaca cm hydragium. Ini dari unsur kimia atau raksa hydragium. Tuh, raksa. Paling sering kita gunakan adalah Pascal dengan atmosfer. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita lihat contoh berikut. Suatu tempat dasar danau memiliki kedalaman 20 meter. Diketahui massa jenis air danau adalah 1 gram per cm kubik. Percepatan gravitas bumi 10 meter per sekon kuadrat. Dan tekanan di permukaan air sebesar 1 atmosfer. Pertanyaannya, hitunglah tekanan hidrostatik dan tekanan mutlak di dasar danau tersebut. Jadi pertama-tama kita tulis besaran diketahui, di mana H 20 meter diambil dari soal kedalamannya, kemudian rho 1 gram per cm kubik diubah menjadi 1000 kg per cm kubik. Dari mana asalnya? Ini perubahan satuan. Kita tulis 1 gram itu adalah 10 pangkat min 3 kg per 10 pangkat min 6 meter kubik. Maka hasilnya adalah 10 pangkat, ini hasilnya nanti ya, tulisan saya agak miring, saya ulangi, 10 pangkat min 3 kg per 10 pangkat min 6 meter kubik. Maka hasilnya ini 1 per 10 min 3, ini di atas itu kilogram, ini meter kubik, di sini kilogram, di bawah di atas menjadi 10 pangkat 3 kg per meter kubik. Itu asalnya 10 pangkat 3 itu sama dengan 1000. Nah, selanjutnya G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat ada dalam soal. Tekanan udara luar 1 atmosfer sama dengan 10 pangkat 1,013, ini bisa 1,1 saja, kilogram per kali 10 pangkat 5 kg per meter kubik atau 1,013 kali 10 pangkat 5 Pascal. Di awal tadi tiganya ini saya tidak tulis, hanya 1,01. Ini hanya karena desimal tidak habis pakai, tidak habis dibagi. Pertanyaannya, pH tekanan hidrostatis dan PM tekanan mutlak. Nah, kita lihat. Pertama, tekanan hidrostatis. Pasang rumus. P sama dengan pH sama dengan rho GH, masukkan angka dan seterusnya, maka didapatlah hasil akhir 2 kali 10 pangkat 5 Pascal. Kemudian PO, PM, P0 tambah pH. pH sama dengan di soal disebutkan tadi, ini tekan PO nya tambah pH nya, maka didapatlah hasil ini. Hanya permainan matematik. Ini dikasih kurung, ini di atas, di sini ada 1,01 tambah 2 kali 10 pangkat kali 10 pangkat 5, di bawah pasangkan kurung, jadi hasil terakhirnya adalah 3,013 kali 10 pangkat 5 Pascal. Jadi tekanan hidrostatik di dasar danau tersebut adalah sebesar 2 kali 10 pangkat 5 Pascal dan tekanan mutlaknya adalah 3,013 kali 10 pangkat 5 Pascal. Jadi ingat, tadi yang perlu sekali kamu ketahui itu adalah cara mengubah gram per cm kubik menjadi
kilogram per sentimeter kubik. Ada di pembahasan awal tadi perubahan ini. Mudah-mudahan bisa dipahami contoh soal tadi. Kalau belum dipahami bisa ditonton ulang lagi. Yang pertama, selanjutnya, hukum utama hidrostatika. Hukum utama hidrostatika menyatakan bahwa semua titik yang berada pada bidang datar yang sama dalam fluida homogen memiliki tekanan total yang sama. Ingat, ada beberapa istilah di sini. Bidang datar yang sama maksudnya seperti gambar ini, A, B, C, D itu sejajar semua, sama tingginya. Dalam fluida homogen ini maksudnya ini fluidnya sama semua, memiliki tekanan yang sama. Itu artinya tekanan di A sama dengan tekanan di B sama dengan tekanan di C sama dengan tekanan di D. Jadi walaupun bentuk penampang tabung berbeda-beda seperti pada gambar di atas, besar tekanan total di titik A, B, C, D adalah sama. Itu hukum utama hidrostatika. Contoh yang berkaitan dengan hukum utama hidrostatika ini. Gelas U diisi dengan minyak dan air seperti tampak pada gambar. Apabila massa jenis air 1000 kg per meter kubik, tentukan massa jenis minyak dalam pipa U tersebut. Di sini kita gunakan konsep hukum utama hidrostatika. Penyelesaiannya, pertama-tama kita tulis besaran diketahui berdasarkan gambar. Di sini kita mengambil satu itu adalah di sisi kiri dan 2 di sisi kanan. H1 sama dengan 5 cm. Ini diukur dari permukaan sampai ke bawah kan, berdasarkan gambar. Ini diambil dari gambar. H2 4 cm diambil dari sini. Ini adalah H2. Ini adalah H1. Kemudian ρ2 sama dengan 1000 kg per meter kubik. Sini ρ2 adalah air yang warna kuning kalau dalam gambar ini. Ditanyakan ρ1 dalam hal ini minyak yang berwarna abu-abu. Karena titik ini sama tingginya dengan titik ini dalam gambar itu, maka di sini kita tulis hukum utama hidrostatika, tekanan sama besar. ρ1 H1 sama dengan ρ2 H2. Sebenarnya asalnya rumus ini adalah tekanan hidrostatik ρ GH. ρ1 GH1 sama dengan ρ2 G kali H2. Tapi G-nya ini sama, percepatan gravitasi bumi hilang, saling meniadakan sisi kiri kanan. Maka tinggal ρ1 H1 sama dengan ρ2 H2. Asalnya rumus ini. Masukkan angka ρ1 besaran dicari. H1 5 cm, ρ2 1000, H2 4 cm. Ini tidak perlu ubah satuan karena kiri dan kanan. Diubah juga tidak ada masalah, tapi tetap akan menghasilkan nilai yang sama. Maka ρ1 sama dengan 800 kg per meter kubik. Dari mana asalnya ini 800? Maka sebenarnya ρ1 itu sama dengan 1000 kali 4 cm per 5 cm. Maka diperolehlah hasil 800. Jadi massa jenis minyak tersebut sebesar 800 kg per meter kubik. Ingat baik-baik, di sini saya tidak mengubah satuan. Ini 1000 ini adalah satuannya kilogram per meter kubik. Jadi 4 cm bagi 5 cm, cm-nya habis. Makanya tadi tidak perlu kita mengubah satuan. Mudah-mudahan bisa dipahami. Tidak paham, tonton ulang lagi. Kita lanjut contoh berikut. Contoh 3 ini seharusnya ya. Perhatikanlah gambar bejana di samping. Bukan perhatikan kata tulisannya di sini.
Jika diketahui massa jenis minyak adalah 0,8 gram per cm kubik. Lihat minyak itu ini. Kemudian massa jenis raksa 13,6 gram per cm kubik. Ini raksa ada di bawah ini. Massa jenis air 1 gram per cm kubik. Ini adalah airnya. Tentukanlah perbedaan tinggi permukaan antara minyak dan air. Perbedaan tinggi antara minyak dan air. Ingat, perhatikan kata-katanya. Pertama-tama kita tulis besaran diketahui. Rho minyak dalam soal. Rho R ini raksa. Rho air H2. Jadi di sini tetap kita gunakan tadi 1 2. Jadi H2 ini adalah tingginya minyak. Pertanyaannya delta H. Kenapa saya pakai delta? Ini kata perbedaan, delta H. Yang mana itu delta H? Mari kita lihat berikut. Yang dimaksud delta H ini adalah, lihat di gambar ini. Ini tingginya air adalah H1, tingginya minyak H2. Perbedaannya berarti selisih H2 dengan H1, yaitu sini. Inilah yang dimaksud dengan delta H. Nah, dengan menggunakan hukum utama hidrostatika, bahwa tekanan di sisi kiri sama dengan tekanan di sisi kanan. Rho 1 H1 ini bisa Rho 1 H1 sama dengan Rho 2 H2. Di mana Rho 1 ini diwakili oleh air. Rho 2 ini diwakili oleh minyak. Sama saja Rho minyak. Sehingga Rho 1 H1 sama dengan Rho 2 H2. Maka diperoleh 1 kali H1 sama dengan 0,8 kali 15. Maka diperoleh H1 nya adalah 12 cm. Berarti ini tingginya 15 cm H1. Karena pertanyaannya adalah perbedaan tinggi, maka delta H, di mana delta H itu sama dengan H2 kurang H1, atau H minyak dikurang H air. Tingginya minyak dikurang tingginya air ini. 15 kurang 12 sama dengan, ini bukan 13, ini 3, dengan 3 cm. Jadi perbedaan tinggi antara air dengan minyak setinggi 3 cm. Mudah bukan? Tidak paham? Ulangi, tonton. Nah, demikianlah tutorial singkat ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa bagikan link video ini kepada teman yang membutuhkannya di sosial media. Ingat, jangan bagikan videonya, bagikan linknya saat Anda selesai nonton. Jangan lupa subscribe bagi yang belum subscribe untuk mendukung pengembangan channel ini. Sampai jumpa pada tutorial berikutnya. Bagi yang ingin download silakan, tapi pertimbangkan memori akan cepat penuh apalagi menggunakan handphone. Oleh karena itu saya sarankan agar ditonton secara online saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.